Selamat pagi. Kita bertemu kembali di pembelajaran TIK. Nah, sekarang kamu sudah mengenal TIK kan? Kamu juga sudah mengetahui kegunaan dari TIK maupun alat-alat TIK. Kamu juga sudah mengenal komputer. Komputer adalah teknologi yang banyak digunakan saat ini. Nah, sekarang ayo kita belajar cara menggunakan komputer. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Yang pertama, tujuannya adalah siswa dapat mendemonstrasikan cara menyalakan dan mematikan komputer. Yang kedua, siswa juga dapat mendemonstrasikan cara menggunakan mouse. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat mendemonstrasikan cara menggunakan keyboard. Untuk pertemuan hari ini, kita masih di poin 1 dan poin 2. Kita ingat kembali ya, perangkat komputer itu apa saja? Yang pertama, CPU, monitor, keyboard, mouse, speaker, dan printer. Ayo, kita mulai ya. Yang pertama, menyalakan dan mematikan komputer. Ketika kalian mau menggunakan komputer, yang pertama kali harus dilakukan adalah menyalakan komputernya. Pertama itu adalah sambungkan kabel listrik ke stop kontak. Sambungkan kabel listrik ke stop kontak. Nah, perlu diingat di sini, pada saat kalian menyambungkan kabel listrik, kalian bisa meminta tolong kepada orang dewasa. Misalkan orang tua, atau kakak, atau ada opa, oma yang ada di rumah. Jangan kalian menyambungkan kabel listrik ke stop kontak sendirian ya, berbahaya. Kemudian, setelah mensambungkan kabel listrik, tekan tombol power pada komputer atau di bagian CPU-nya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada tanda merah ya. Ini yang kalian tekan. Lalu tahap selanjutnya kita ke bagian monitor. Tekan tombol power pada monitor dan tunggu sampai tampilan monitor seperti ini. Sekali lagi, kita tekan tombol power pada monitor dan tunggu sampai tampilan seperti pada gambar ini. Nah, jika tampilan sudah seperti tadi, berarti kita sudah mulai menggunakan komputer tersebut. Lalu, bagaimana kalau misal menyalakan laptop? Yang pertama, tekan tombol power. Hanya satu kali saja ya anak-anak ya. Nah, bedanya ya kalau yang di komputer desktop sama yang laptop, letaknya berbeda. Tekan tombol power hanya satu kali saja. Kemudian, tunggu proses loading sistem hingga selesai. Dan pastikan tunggu sampai sistem benar-benar siap sebelum kita menggunakan laptop. Ketika semua shortcut di bagian desktop laptop kita sudah tampil dan icon di bagian taskbar sebelah pojok kanan bawah telah muncul, inilah tanda bahwa laptop kita sudah siap digunakan. Nah, contohnya seperti ini. Ini pertanda bahwa laptop kita sudah bisa digunakan. Di pojok kanan sudah ada, kemudian beberapa icon juga sudah ada. Kemudian, setelah kita menyalakan komputer, kita menggunakan komputer atau laptop, jangan lupa kita juga harus mematikan komputer atau laptop jika tidak digunakan. Dengan cara, perhatikan gambar berikut ini. Klik lambang Windows di bagian kiri bawah. Seperti ini ya anak-anak ya, ada tanda 1 nih. Kemudian akan muncul tampilan baru, yaitu dengan power. Klik di powernya, kemudian akan muncul kembali tampilan sleep, shutdown, atau restart. Nah, yang kita pilih adalah shutdown. Maka nanti secara proses, komputer atau laptop kita akan mati jika memang sudah tidak digunakan.
Kemudian ada juga tampilan seperti ini, misalnya klik start, lalu ada turn off computer, ini yang hanya 2 kali tahap. Jadi tergantung dari masing-masing tampilan di laptop atau komputer kalian. Ada juga yang seperti ini. Klik gambar Windows-nya, kemudian langsung muncul tampilan baru yang seperti ini. Lalu ada shutdown. Nah, ini tinggal diklik. Itu cara untuk mematikan komputer. Nanti kalian bisa belajar juga ya di komputer atau laptop yang sedang kalian gunakan saat ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan mouse. Masih ingat kan bentuk mouse? Nah, bentuk mouse ini macam-macam. Ya, kemudian warnanya juga macam-macam. Ada mouse yang masih menggunakan kabel dengan cara mencolokkan kabel sambungan ke laptop atau ke komputer. Tapi ada juga mouse yang tidak menggunakan kabel, tapi caranya memasukkan benda ini menyambungkan benda tersebut ke laptop atau komputer kita. Kemudian, kegunaan mouse sendiri yaitu digunakan untuk memilih teks atau gambar di monitor. Contohnya ini nih, yang tanda merah Miss Silvi gerak-gerak, ini Miss Silvi menggunakan mouse. Kemudian, mouse memiliki 2 buah tombol. Ya, 2 buah tombol, tombol kiri dan tombol kanan. Di tengah mouse ada roda kecil. Roda kecil itu dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Sekali lagi, roda kecil itu dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Cara menggunakan mouse. Pertama, pegang mouse dengan telapak tanganmu. Kemudian digeser sesuai arah yang akan dituju. Nah, pada saat kalian menggeser atau menggunakan mouse, lihatlah tanda panah di layar monitor juga ikut bergeser. Nah, tanda panah ini disebut dengan kursor. Ini salah satu contohnya kursor yang ada di layar. Hari ini kita belajar tentang cara menyalakan komputer, mematikan komputer, dan juga cara menggunakan mouse. Nanti kalian bisa berlatih di rumah tentang materi yang Miss Silvi jelaskan tadi. Tapi ingat ya anak-anak, tetap harus di bawah pengawasan orang tua kalian. Dan tetap kita harus hati-hati saat menggunakan alat-alat tersebut. Jangan sampai alat tersebut mudah rusak atau misalnya digunakan tidak sebagaimana mestinya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di materi TIK selanjutnya. Dadah!